Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arni. Saya mahasiswa Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi gugus fungsi metabolit sekunder. Langkah awal yang paling penting dalam penelitian pencarian senyawa bioaktif baru dari bahan alam adalah dengan melakukan identifikasi dari senyawa metabolit sekunder. Identifikasi dibagi menjadi dua, yaitu identifikasi gugus fungsi dan identifikasi senyawa. Untuk melakukan identifikasi gugus fungsi diperlukan alat bantuan, yaitu FTIR. FTIR adalah Fourier Transform Infrared yang merupakan teknik analisis atau instrumen yang digunakan untuk identifikasi gugus fungsi. Adapun prinsip kerja spektrofotometer yaitu interaksi antara energi dan materi atau biasa yang disebut dengan fotometri. Maksudnya adalah infrared yang melewati celah ke sampel, di mana celah tersebut berfungsi mengontrol jumlah energi yang disampaikan kepada sampel. Energi IR yang dipancarkan hanya cukup untuk vibrasi saja. Berikut merupakan bagan alat dari FTIR yang menjelaskan bahwa sumber energi IR dipancarkan dari sumber benda hitam dan memasuki interferometer menggunakan laser referensi untuk kalibrasi panjang gelombang yang tepat. Kemudian sinar IR memasuki kompartemen sampel yang dipantulkan dari permukaan sampel. Setelah itu, sinar diteruskan ke detektor untuk pengukuran akhir, sehingga diperolehlah spektrum IR dari komputer. Nah, sebelum melakukan FTIR, kita perlu melakukan preparasi sampel. Sampel itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada gas, cairan, padatan, dan larutan. Sampel berupa gas dapat dipreparasi dengan cara yang pertama, sampel harus dimasukkan dalam sel gas yang berhadapan langsung dengan berkas sinar. Kemudian sel ditutup di kedua ujungnya, dan yang terakhir untuk menyelesaikan struktur rotasi sampel, sel-sel harus mampu dievakuasi untuk mengukur spektrum pada pengurangan tekanan. Kemudian cara preparasi sampel cairan. Yang pertama, sampel cair diambil dan ditempatkan sebagai film yang tipis di antara dua lapis NaCl. Kemudian setelah selesai, segera dibersihkan menggunakan pelarut seperti toluena, kloroform, dan sebagainya. Setelah itu, NaCl harus dijaga tetap kering dan selalu dipegang pada ujung-ujungnya. Kemudian, sampel padatan dapat dipreparasi dengan cara yang pertama, pelet KBr dibuat dengan menumbuk sampel, kemudian ditekan hingga diperoleh pelet. Setelah itu, mulch atau pasta dibuat dengan menggiling sampel bubuk dengan menggunakan mortar. Terakhir, sampel dilapiskan pada kepingan NaCl. Selanjutnya, sampel berbentuk larutan dapat dipreparasi dengan cara sampel dapat dilarutkan dalam pelarut, kemudian sel yang kedua berisi pelarut murni ditempatkan pada berkas sinar referensi. Melakukan preparasi sampel, selanjutnya kita akan melakukan identifikasi gugus fungsi dengan FTIR, sehingga diperolehlah spektra. Spektra dapat diinterpretasikan menurut data tabel berikut. Yang pertama, tabel senyawa hidrokarbon pada gugus fungsi alkana berada pada rentang panjang gelombang 3000 sampai 2850 dengan mode vibrasi stretching. Kemudian, untuk gugus fungsi alkena berada pada rentang panjang gelombang 3100 sampai 3000 dengan mode vibrasi stretching. Sedangkan untuk alkena dari rentang panjang gelombang 995 sampai 685 dengan mode vibrasi bending alkanes. Selanjutnya, untuk gugus fungsi aromatik berada pada rentang panjang gelombang 3100 hingga 3000 dengan mode vibrasi stretching. Dan yang terakhir untuk gugus fungsi aldehida dengan rentang panjang gelombang 2900 hingga 2800 dengan mode vibrasi stretching. Nah, selanjutnya untuk tabel kedua yaitu senyawa karbon-karbon, di mana pada gugus fungsi alkena di sini berada pada rentang panjang gelombang 1680 hingga 1620 dengan mode vibrasi stretching. Kemudian gugus fungsi alkena dengan panjang gelombang 1678 hingga 1668 di sini memiliki mode vibrasi stretching di substitut trans. Gugus fungsi alkana dengan panjang gelombang 1662 hingga 1626 dengan mode vibrasi stretching di substitut cis.
Yang terakhir, untuk gugus fungsi alkena dengan rentang panjang gelombang 1648 hingga 1638 dengan mode vibrasi stretching monosubstitut. Untuk tabel berikutnya yaitu senyawa karbonil, di mana dengan gugus fungsi aldehida dengan rentang panjang gelombang 1740 hingga 1680 dengan mode vibrasi stretching. Yang terakhir yaitu gugus fungsi ester dengan rentang panjang gelombang 1765 hingga 1680 dengan mode vibrasi stretching. Untuk tabel berikutnya yaitu senyawa alkohol dengan gugus fungsi bebas OH dengan rentang panjang gelombang 3650 hingga 3200 dengan mode vibrasi stretching. Sedangkan gugus fungsi fenol dengan rentang panjang gelombang 1765 hingga 1680 dengan mode vibrasi stretching. Untuk gugus fungsi asam karboksilat dengan rentang panjang gelombang 3400 hingga 2400 dengan mode vibrasi stretching. Nah, untuk yang terakhir adalah gugus fungsi ester dengan rentang panjang gelombang 1260 hingga 1050 dengan mode vibrasi stretching. Dan gugus fungsi amina dengan rentang panjang gelombang 3700 sampai 3000 dengan mode vibrasi yang sama yaitu stretching. Nah, berikut ini merupakan contoh interpretasi FTIR Premna ceratifolia dari Kabupaten Sintang. Ekstrak ini diperoleh dengan cara maserasi dengan menggunakan pelarut etanol. Dari gambar tersebut diperoleh adanya pita lebar kuat yang tajam pada 3356 disebabkan oleh adanya gugus hidroksil. Dua pita utama dalam daerah 2939 menunjukkan bahwa adanya gugus CH dari alkana. Pita tajam dekat 1604 akibat rentang gugus fungsi alkena. Terus ada pita tajam di 1512 hingga 1440 menunjukkan bahwa ini adalah senyawa aromatik. Pada pita serapan 1458 menunjukkan adanya metilen CH3. Senyawa aldehid stretching ditunjukkan pada pita 2877 dengan rentang CH. Sedangkan untuk rentang pita 1381 dengan OH menunjukkan adanya senyawa fenol. Pada ujung gelombang 1257 menunjukkan adanya senyawa eter. Pada gugus fungsi alkena dengan vibrasi bending ditunjukkan pada pita 879. Nah, adapun gugus fungsi yang berhasil diidentifikasi yaitu gugus fungsi hidroksil, alkana, aldehid, karbonil ester, aldehid, CHSP2, CHSP3, alkena, dan CO. Ini menurut penelitian Hadiarti tahun 2021. Dan ada juga selain itu diperoleh gugus fungsi OH dengan mode vibrasi stretching, NH dengan mode vibrasi bending, alkana dengan mode vibrasi bending, amina aromatik dengan mode vibrasi stretching, dan amina dengan mode vibrasi stretching. Hal ini berdasarkan penelitian oleh Solihin, Muhaimin, dan Latif tahun 2022. Mungkin sekian dulu penjelasan singkat dari saya mengenai identifikasi gugus fungsi metabolis sekunder. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.